Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martial Back chapter 5527. Di sini diceritakan setelah lebih dari 10 hari, cedera Yangke pada dasarnya telah stabil. Meskipun jiwanya belum sepenuhnya pulih, dengan lotus pemanasan jiwa terus-menerus memeliharanya, hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Dia telah menggunakan soul steering speak berkali-kali, dan setiap kali dia menggunakannya, dia telah melukai dirinya sendiri sebelum dia melukai musuhnya. Dia sudah terbiasa dengan itu. Selain itu, setelah merobek jiwanya berkali-kali, dia menemukan bahwa jiwanya tampaknya menjadi lebih stabil, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Memikirkannya dengan hati-hati itu tidak aneh sama sekali. Di jalan tahu bela diri ada banyak contoh di mana seseorang harus menghancurkan dan kemudian membangun kembali. Proses terus-menerus merobek jiwa seseorang dan memperbaiki setara dengan jenis kultivasi lain. Hanya saja metode kultivasi semacam ini tidak bisa dipopulerkan. Pada saat ini Yangke menggunakan Link of Purification untuk menyegelnya ke dalam Expelling Black Battleship. Medan perang ras manusia saat ini dalam keadaan krisis. Di satu sisi ini adalah masalah kekuatan militer, tetapi di sisi lain ini adalah masalah sumber daya logistik. Saat bertarung melawan klan tinta, ras manusia pertama-tama harus menghadapi erosi kekuatan tinta. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Expelling klan tinta. Tetapi dengan solusi medan perang dengan pasukan 10 atau 20 juta orang, permintaan untuk Expelling klan tinta terlalu besar. Sekarang semua alkemis di 3000 dunia telah dimobilisasi untuk memperbaiki berbagai pil roh siang dan malam. Tetapi meskipun demikian, persediaannya masih jauh dari cukup. Tanpa pil pengusir tinta untuk menahan erosi kekuatan tinta, tentara manusia secara alami akan tertahan ketika berperang melawan klan tinta. Kehilangan 30% dari kekuatan mereka. Di battlefield, prajurit dari berbagai lintasan gunung masih memiliki cahaya pemurnian. Tetapi setelah bertahun-tahun pertempuran, cahaya pemurnian telah benar-benar habis. Untungnya sekarang Yangke telah kembali. Dia tidak kekurangan kristal kuning dan kristal biru. Jadi dia bisa mendapatkan cahaya pemurnian sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, Yangke juga satu-satunya yang bisa menggunakan cahaya pemurnian. Suyan juga bisa. Di Chaotic Territory, Yangke telah meminta kakak Huang dan kakak Lan untuk memberikan tanah matahari dan bulan sebagai persiapan untuk momen ini. Di masa lalu dia adalah satu-satunya yang bisa mengaktifkan cahaya pemurnian, jadi efisiensinya tidak tinggi. Sekarang Suyan telah mendapatkan tanah matahari dan bulan. Dia bisa memadatkannya di punggung tangannya. Dengan bantuannya, mengaktifkan Link of Purification jauh lebih mudah. Tidak hanya itu, Yangke juga berencana untuk membagikan 9 tanda yang tersisa. Dengan cara ini, sebagian besar medan perang akan memiliki orang-orang yang dapat mengaktifkan cahaya pemurnian. Sangat mengurangi tekanan pada ras manusia. Tentu saja jika seseorang ingin mewarisi tanda matahari dan bulan, mereka harus memiliki tubuh roh suci. Ras manusia tidak akan dapat menerimanya. Kekuatan sumber Burning Sin dan Nether Glimmer terlalu kuat sehingga sulit bagi garis keturunan ras manusia untuk mendukungnya. Hanya roh suci yang bisa. Yangke sudah meminta Wei Zuyang untuk memberitahu divisi markas pusat tentang masalah ini. Saat ini ada lebih dari selusin medan perang ras manusia sehingga 9 tanda yang tersisa tidak dapat dibagi rata. Adapun cara membaginya itu yang perlu diperhatikan oleh divisi markas pusat. Dia sibuk bergerak, jarang dia beristirahat. Bagaimanapun, Yangke sekarang mahir dalam semua jenis tahu besar. Apakah itu alkimia, pemberian artefak, atau formasi array, dia memiliki beberapa pencapaian. Seperti kata pepatah, semakin mampu seseorang, semakin dia harus bekerja. Secara alami, dia tidak bisa duduk diam. Pada hari ini saat dia sedang memperbaiki kapal perang, seorang kultivator Abandon Heaven Orde ke-7 terbang dan mendarat di depannya.
Menangkupkan tinjunya yang pedang berkata, "Tuan, divisi markas pusat telah mengirim seseorang. Tuan Wei dan Tuan Aoyang telah meminta kamu